putih. Di sini yang boleh merah putih. Kalau bendera tauhid jangan dikibarkan. Saya mau tanya yang begini, jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, andai kata ada orang yang membentur-benturkan antara tauhid dan merah putih, maka orang tersebut diindikasikan makan siangnya kebanyakan pakai micin, saudara. Kenapa demikian? Karena nggak masuk akal kalau merah putih dan bendera tauhid harus dibentur-benturkan. Kita bangga dengan merah putih. Kenapa kita bangga dengan merah putih? Karena merah putih adalah simbol negara kita, saudara. Di balik merah putih ada rahasia yang begitu dalam. Merah berarti darah, putih berarti tulang. Artinya apa, saudara? Kemerdekaan bangsa ini tidak didapatkan dengan cuma-cuma, tapi dengan pengorbanan darah yang tumpah dan tulang yang patah untuk negeri ini, saudara. Kita bangga dengan merah putih. Kibarkan bendera putih, muliakan bendera merah putih, saudara. Akan tetapi kita juga bangga dengan bendera tauhid. Kenapa? Karena di situ ada keyakinan kita, saudara. Di situ ada kalimat tauhid. Makanya wajar kalau kita mau kibarkan, wajar kalau kita mau muliakan. Jangan dibentur-benturkan, saudara. Bahkan kalau kita lihat sejarah, jas merah, jangan lupa sejarah. Kalau kita mau lihat sejarah, itu di Belanda ada museum di Leiden, saudara. Di museum itu banyak memuat peninggalan Indonesia pada saat zaman perlawanan dengan penjajah. Salah satunya yang dimuat adalah peninggalan Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini, Pak Bu, adalah laskar yang dibentuk oleh para ulama untuk melawan penjajahan di zaman penjajahan, saudara. Apa yang ditinggalkan oleh Laskar Hizbullah? Ternyata ada peninggalan bendera Laskar Hizbullah. Bagaimana bendera Laskar Hizbullah, saudara? Ternyata mengagetkan, mengejutkan. Bendera Laskar Hizbullah adalah bendera merah putih dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadun. Artinya apa? Merah putih dan tauhid tidak bisa dipisahkan. Bahkan, saudara, tauhid punya andil besar dalam merdekakan Indonesia, saudara. Betul. Makanya hati-hati, jangan salah paham. Jangan salah paham. Jangan sampai kita bentur-benturkan merah putih dengan bendera tauhid. Insya. Dan yang terakhir terkait bendera, saudara, saya pengen ingatkan. Ini gara-gara euforia bela tauhid bagus, tapi banyak sebagian orang yang saking semangatnya, akhirnya dia pakai baju ada sablonan tulisan tauhidnya, saudara. Itu baju dibawa masuk ke kamar mandi. Saya mau tanya, baju tauhid dibawa masuk ke kamar mandi boleh apa kagak? Nggak boleh, saudara. Udah gitu dipakai tidur, lagi tidur ngiler, akhirnya di tulisan tauhid ada pulaunya, saudara. Saya mau tanya, kayak gitu bagus atau tidak, saudara? Nggak bagus. Bahkan ada kalanya iler bisa najis, saudara. Kapan iler najis? Di fikih dibahas. Kalau posisi kepala waktu tidur nggak pakai bantal, akhirnya kepala lebih rendah dari badan, di situ ilernya najis karena iler keluar dari perut, saudara. Akhirnya tulisan tauhid kena najis. Saya mau tanya, tulisan tauhid kena najis bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Akhirnya dicuci, ditaruh di bawah, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Saudara, kalau saran saya yang cinta kepada Anda, lebih baik jangan tulisan tauhid di sablon-sablon di baju, saudara. Jangan. Rawan ditaruh di bawah, rawan dijatuhin, rawan dibawa kamar mandi. Kalau mau dijadikan ikatan kepala bagus, tapi jangan sampai jatuh. Ditaruh di atas dimuliakan. Dijadikan topi bagus, tapi jangan sampai dibawa ke kamar mandi, jangan sampai dijatuhin, saudara. Jangan sampai ditaruh di bawah. Ditaruh di bendera bagus, kita kibarkan, kita muliakan, jangan sampai jatuh. Kita yang bela tauhid, kita harus jadi orang pertama yang memuliakan tauhid, insya Allah. Makanya saya ingatkan, kalau besok-besok masih ada yang tetap ngotot alergi dengan tulisan tauhid, saudara, ngotot alergi dengan tulisan tauhid di bendera, di baleho dan tempat-tempat lainnya, maka yang seperti itu, saudara, kalau nanti dia mati, kerandanya jangan ditulis kalimat tauhid, saudara. Karena kalau kerandanya ditulis kalimat tauhid, dia alergi, akhirnya nanti mayatnya bangun lagi ngomel-ngomel, saudara. Ini apa keranda gue? Keranda HTI. Jangan. Kerandanya jangan ditulis kalimat tauhid, dia alergi, kesian. Nanti ya ta'adza, nanti mayatnya marah.
Kalau ada yang masih alergi dengan kalimat tauhid, kerandanya ganti kalimat tauhid dengan tulisan game over, saudara. Setuju? 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 Na'udzubillah min. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Semua jawab yang kompak. Siap kita bela kalimat tauhid, siap junjung tinggi kalimat tauhid, siap kita kibarkan bendera tauhid, siap kibarkan merah putih, siap kita bela merah putih. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Bukan zamannya yang edan, saudara, tapi orangnya yang edan, saudara. Betul. Bukan zamannya yang bobrok, tapi orangnya yang bobrok, saudara. Bukan zamannya yang rusak, akan tetapi orangnya yang rusak, saudara. Kenapa kerusakan terjadi di mana-mana? Salah satu muskilah, problem yang paling besar yang menyebabkan banyaknya kerusakan di tengah-tengah kita, karena kaum muda kita mengalami krisis idola, saudara. Maaf Pak Bu, idola pemuda-pemuda kita bukan lagi Sayyiduna Muhammad. Banyak di antara pemuda kita yang idolanya bukan lagi Sayyiduna Muhammad, tapi yang dijadikan idola orang-orang yang mungkin jidatnya belum pernah mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu-ibu, saya mau tanya, jawab yang kompak, Bu. Bu, ibu-ibu lemes banget nih. Jangan-jangan makan siangnya kebanyakan micin, ibu-ibu nih. Bu, saya mau tanya, di televisi lebih banyak gosip atau ceramah? Orang kompak, lebih banyak gosip atau ceramah? Pagi, siang, sore, malam, saudara, keluarga kita dipertontonkan riwayat hidup orang-orang yang mungkin tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran kalau tontonannya saban hari infotainment, akhirnya makin banyak istri yang kurang ajar sama suami. Betul? Makin banyak suami yang mengabaikan hak-hak istri, saudara. Betul? Makin banyak anak yang kurang ajar kepada orang tua, orang tua yang lalai dalam mengabaikan anaknya. Kenapa? Karena yang dijadikan idola bukan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas satu kejadian sejarah yang terjadi di zaman Nabi. Mudah-mudahan dengan mendengar kejadian sejarah ini makin bertambah kecintaan kita dan kesadaran kita akan besarnya perjuangan para Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabatnya, insya Allah. Saudara, saya ingin mengupas satu kejadian yang dikenal dengan Ma'rakatul Mu'tah atau perang Mu'tah, saudara. Hati-hati jangan salah nyebut, beda-beda tipis. Ada Mu'tah, ada Mut'ah. Itu beda-beda tipis tapi artinya jauh. Kalau Mu'tah itu nama lokasi perang, tempatnya bu'duha marhalatani min Baitul Maqdis, kurang lebih adalah dua marhalah itu hampir 90 km dari Masjidil Aqsa. Kalau sekarang tepatnya kurang lebih di Yordania, saudara. Itu namanya Mu'tah, tempat terjadi salah satu peperangan paling besar yang terjadi di zaman Nabi, saudara. Tapi ada lagi yang namanya Mut'ah. Kalau Mut'ah artinya kawin kontrak, saudara. Hati-hati jangan ketukar. Ahibba'il kiram, kenapa bisa terjadi yang namanya perang Mu'tah? Para ulama ahli sirah menyebutkan bahwasanya dulu salah satu metode dakwah Nabi, saudara, adalah Nabi kirimkan utusan-utusan, Nabi kirimkan duta-duta untuk membawa surat kepada penguasa-penguasa yang ada di berbagai belahan dunia, saudara. Nabi kirimkan suratnya ke Kaisar, Nabi kirimkan suratnya ke Raja Rum, Nabi kirimkan suratnya ke berbagai daerah untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu. Salah satu surat yang dikirim oleh Nabi
adalah yang dibawa oleh sahabat yang bernama Al-Harith ibn Umair Al-Azdi. Sebelum yang terakhir, saya ingin menyampaikan kecaman keras kepada negara India yang seolah terkesan membiarkan salah satu jubir partai politiknya yang terang-terangan menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terang-terangan dia hina Rasulullah dalam salah satu acara di televisi. Begitu juga ada satu perempuan, ada satu yang laki. Saudara, ini memancing reaksi berbagai negara dunia, mulai dari ulama-ulama besar sampai negara-negara yang respon. Saudara, ulama-ulama besar mulai dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid sudah menyampaikan responnya, kecaman terhadap ini. Saudara, begitu pula ada Syekh Ahmad Al-Khalili daripada Mufti Kesultanan Oman, ulama besar juga mengecam daripada penghinaan terhadap Rasulullah ini. Saudara, begitu pula Al-Azharus Syarif melalui Syekhul Azhar Fadilatul Syekh Ahmad Al-Tayyib mengecam keras penghinaan terhadap Rasulullah ini. Dan negara-negara juga menyampaikan protesnya. Saudi Arabia menyampaikan protesnya, Kuwait menyampaikan protesnya, Qatar menyampaikan protesnya, dan berbagai negara-negara lainnya. Kenapa semua respon, saudara? Karena yang dihina adalah baginda Nabi Muhammad, yang dicela adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya punya satu bangsa, tapi punya muslim di seluruh dunia. Saudara, siapa yang menghina Rasulullah berarti menghina semua umat Islam di dunia. Betul. Makanya kita minta Indonesia jangan diam. Indonesia yang katanya negara Islam terbesar di dunia, negara mayoritas muslim terbesar di dunia, wajib untuk mengecam keras kedutaan besar India. Bahkan kalau perlu putuskan hubungan diplomatik dengan India. Saudara, betul. Kita tidak butuh negara yang membiarkan penista agama. Betul. Kita bisa hidup tanpa negara yang membiarkan penista agama. Kira-kira saya mau tanya umat Islam, Rasulullah dihina marah atau tidak? Kurang kompak, marah atau tidak? Rasulullah dihina geram atau tidak? Kan cuma jualan Islam kalau mau kampanye aja. Saudara, betul. Ini Rasulullah dihina. Tunjukkan sikap yang tegas. Anda Indonesia negara mayoritas muslim terbanyak di dunia. Tunjukkan sikap Anda sebagai negara mayoritas muslim terbanyak di dunia. Manakala saudara India tidak menindak tegas pelaku penistaan agama tersebut, saya mau tanya, kira-kira siap nggak kita turun aksi di kedutaan besar India? Siap gunakan hak konstitusional kita? Siap untuk turun aksi protes? Kalau sampai tidak ada itikat baik dari India, siap kita aksi damai? Siap bela Rasulullah? Siap perjuangkan Rasulullah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ngakunya tasawuf, tapi dengan dalil tasawuf bininya kagak pakai jilbab. Ngakunya tasawuf kita ahli tirakat. Kalau orang FPI itu masih kelasnya kelas syariat itu. Makanya kalau ngelihat Homer panasan bawaannya, ngelihat orang nista agama panasan bawaannya, ngelihat kemunkaran panasan. Kalau kita enggak, kita orang tarikat tasawuf. Saudara, orang yang seperti ini ngaku tasawuf tapi ngelanggar syariat, at-tasawuf bari minhum. Saudara, tasawuf berlepas tangan dari mereka. Para wali-wali Allah berlepas tangan dari mereka. Para ulama berlepas tangan dari mereka. Saudara, Abuya ini menurut Abuya yang begini-begini justru bikin jelek nama tasawuf.